Apa ini? Iki lo, sik tau bentar lo, cok rewel atau yo. Duh, belum mati. Ini lo. Ayo. Yuk kita mencari kata mencari kata carilah carilah. Halo, sudah kelihatan anak? Halo, tes. Oh, ya. Kita lanjutkan pelajaran tema 1 ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Perkembangbiakan vegetatif dan generatif dari tumbuhan. Contoh perkembangbiakan vegetatif tumbuhan tuh apa kemarin? Yang vegetatif. Apa saja contoh nih? Jaringan pora. Bosan ya, Pak? Apa anak-anak? Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan apa saja contoh nih yang tidak melibatkan bunga apa? Apa? Serangga. Serangga. Kok serangga toh? Oh, tumbuhan kok serangga iki piye to maksudnya? Tumbuhan Mel untuk hewan. Angkat hewan. Kemarin tuh yang tumbuhan yang perkembangbiakannya secara vegetatif contohnya apa? Mas Bintang, Amel, Naya. Meeting aku, Pak. Ini sih. Dengan apa aja? Supe, Pak Ulo. Sing diring-iring ki apa? Kok supe sana. Ini. Apa Gar? Kalau generatif itu tumbuhan berkembang biak dengan apa? No, Pak. Kalau yang generatif, nggak ngerti Yoan. Generatif perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang bagaimana toh? Tereng. Apa Gar? Apa? Atau dari atas Apa Mel? Perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau di tumbuhan, sel kelamin jantan dan betinanya ada di mana? Daun. Perempuan putih, Pak. Benang sari. Benang sari arah putih itu terdapat di mana? Nah, jadi kalau perkembangbiakan generatifnya tumbuhan itu pakai bunga. Kalau vegetatif pada tumbuhan itu kemarin ada saja, apa saja? Telo. Itu apa namanya? Ketela. Kalau kamu nanam tela itu loh. Kameranya dinyalakan loh biar kelihatan wajahnya direkam. Nah. Kalau
ketela. Kaspe itu loh apa perkembangbiakannya pakai apa? Nanamnya itu namanya apa? Stek, ba, tang, cocor bebek. Cocor bebek itu perkembangbiakannya dengan apa? Tunas, daun. Kalau pisang, Tunas, biaknya Pak. pakai apa pisang? Tunas. Terus, apalagi perkembangbiakan vegetatif kemarin, cangkok. Yang bisa dicangkok itu tumbuhan yang bagaimana? Lo kan nggak makan masa? Ubi, Pak. Kalau ubi jala itu bisa dicangkok apa tidak? Bisa. Ngawur bintang ki. Ubi jala kok bisa dicangkok itu piye caranya? Bisa, Pak. Yang bisa dicangkok itu yang bisa. tumbuhan yang berkayu dan memiliki kambium. Ya apa Gar? Contohnya tumbuhan yang berkayu dan berkambium itu apa Gar? Yang kamu tahu? Apel. Apel, ya, bener, berkayu. Kayunya keras toh. Siapa lagi? Nangka, Pak. Apa? Nangka. Nangka. Siapa lagi? Rambutan. Rambutan bisa dicangkok ya. Syaratnya dicangkok itu kan ada kayunya. Kalau tidak berkayu, piye nyangkok. Kulitnya dikuliti, terus kambiumnya dihilangkan supaya memicu tumbuhnya akar. Karena kalau kambiumnya kita bersihkan, itu sari-sari makanan yang berasal dari daun itu tidak bisa tidak bisa turun ke bagian tumbuhan yang dilewati batang itu. Jadi secara alamiah nanti batang yang kambiumnya hilang itu kalau kita beri tanah akan tumbuh akar. Itu cara pencangkok. Nah. Baik, tuh masih ingat ya berarti kemarin terus diring-ring ojo tukang lali kok kelas 6 kok pikuna. Untuk Pak. kali ini kita membahas perkembangbiakannya hewan. Nah, perkembangbiakan hewan itu tujuannya tetap sama ya sama tumbuhan ya, melestarikan jenisnya. Tumbuhan juga berkembang biak untuk melestarikan supaya tidak punah. Makanya harus berkembang biak. Begitu juga manusia. Nah, cara perkembangbiakannya itu ada 3 kalau hewan itu ya. Yang bertelur. Yang bertelur apa saja? Hewan yang bertelur. Ayam. Ayam. Terus beruang. Angsa. Bebek, angsa. Biasanya kalau apa Gar? Pak. Ikan. Ikan, ya. Terus apa lagi? Boten duwe daun telinga, Pak. Kalau ikan paus itu bertelur apa enggak? Ular, Pak. Ya, ular itu beda lagi itu nanti itu ovivipar itu. Kalau ikan paus itu bertelur apa enggak? Bertelur. Lumba-lumba ya bertelur. Ayo, siapa yang tahu? Lumba-lumba bertelur apa beranak? Ayo. Lumba-lumba sama paus itu bertelur apa beranak? Jadi Tegar meng ikan bertelur. Lagi aku teko ikan paus itu bertelur apa tidak?
Beranak ngawur ikan paus kok bertelur. Ikan kok bertelur toh? Wong paus kok bertelur. Paus lumba-lumba itu beranak, Cah. Ora bertelur. Bertelur apa Habibie. Ikan ovipar. Ikan paus sama lumba itu dia masuk golongan mamalia, hewan bertulang berakang. Jadi dia beranak salah bernapas. Khususnya alane sopo? Mu tegar mu jare bertelur kok. Jadi berkembang biakannya itu kalau paus sama lumba-lumba itu beranak ya, vivipar. Yang kedua itu melahirkan atau beranak vivipar. Contohnya itu tadi kalau ikan ya ikan paus sama lumba-lumba. Terus apalagi kambing, sapi, banyak ya kucing. Nah, kedua ada yang bertelur dan beranak. Bertelur kemudian melahirkan. Jadi telurnya itu setelah keluar itu langsung pecah. Contohnya yaitu tadi jawab ular, kadal itu ovovivipar ya. Jadi ketika di dalam perut itu wujudnya telur, tapi setelah keluar dia langsung beranak. Makanya diberi nama ovovivipar. Maksudnya tidak perlu diingremi, dierami, nanti bisa sendiri kalau ovovivipar bisa menetas. Nah, hewan-hewan yang bertelur itu memiliki ciri ya, Cah ya. Tidak memiliki daun telinga, contohnya ini burung-burungan, burung itu kan tidak ada telinganya. Terus yang kedua dia mengerami telurnya. Contoh burung, ikan, reptil, katak. Nah, untuk hewan yang melahirkan seperti kelinci ini ada daun telinganya ya, Cah. Cirinya. Terus tubuhnya ditutupi rambut. Sampai ngerti bedanya bulu dengan rambut? Bedanya apa bulu atau rambut? Yang bulu lebih kecil. Rambut kecil-kecil. Kalau bulu gimana? Besar-besar. Kelinci ini berburu apa berambut? Halo? Nah, kelinci ini loh memiliki bulu apa rambut? Halo? Kalau kelinci ini berbulu apa berambut? Berbulu. Bulu. Ya, kalau bulu. Kelinci enak ulu nih. Bulu itu sing biasanya mau gawe sulak-sulak itu loh bulu ki. Rambut, Pak. Kalau kelinci itu rambut. Dari Mas Bintang mau lo kecil-kecil bulu ki bercabang, pang, sulak kayak. Nah, contoh kelinci, sapi, kambing, lumba-lumba, landak. Khusus lumba-lumba. Lumba-lumba ikut hewan yang sopo ki masuk. Selamat datang siluman Ilham. Suka siluman Ilham, masuk tapi tak pernah bersuara. Halo, selamat malam Mas Ilham. Tes loh, siluman toh.
Nek ditanya ora jawab. Masuk tok ning ora tau ketok. Sing masuk Ilham apa Demit aduh ora ro ya cah. Tes Ilham. Tes, Pak, Ilham tes. apa penampakan iki? Nampakan, Kak. Yo, ora ngerespon. Oke, kita lanjut. Kalau perkembangbiakan hewan yang bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus ya. Khusus untuk ovovivipar itu tidak ada ciri-ciri yang spesifik. Contohnya ini kuda laut, ini ikan hiu dan platypus. Ngerti platypus ya? Sing hewan sing hidup di platypus ki kutub lho sing koyok bebek. Sampeyan cari dhewe kundinan. Koyok pinguin model ya platypus dia ovovivipar. Beruang putih, Pak. Beruang kutub. Beruang putih. Beruang putih iki yo beranak. Mosok beruang bertelur. Bun, aku tumbuh pakai air apa? Air. Nah. Kalau kemarin Bapak sudah menjelaskan kondisi geografis di negara Asia Tenggara. Ini biasanya kalau berprofesi sebagai petani itu pasti syaratnya yang pertama tanahnya harus subur. Nah, tanah-tanah yang subur itu kebanyakan berada di daerah yang banyak memiliki gunung. Gunung apa, Cah? Gunung Agung apa gunung berapi apa gunung apa? Daerah yang tanahnya subur itu biasanya dekat dengan gunung apa? Sing bagaimana? Gunung berapi apa gunung berabu? Gunung berapi. Karena ketika gunungnya itu meletus, abu-abu vulkanisnya itu banyak membawa mineral-mineral yang ada di perut bumi. Jadi kalau gunung meletus itu tidak melulu merugikan, tapi abunya itu baik untuk tanaman karena banyak mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Makanya daerah-daerah yang banyak gunung merapinya seperti di Indonesia itu tanahnya subur. Ditambah lagi posisi Indonesia kemarin berada di garis apa, Cah? Di tengah-tengah bumi itu namanya garis apa? Kita tulis Dewa. Jadi sinar mataharinya itu bisa maksimal. Makanya tumbuhannya kalau yang dikembangbiakkan atau ditanam di daerah Katulistiwa itu bisa tumbuh dengan baik. Tambah lagi tanahnya subur. Maka pengaruh kondisi geografis itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonominya juga. Kalau pertaniannya maju, ekonominya juga bisa meningkat. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mempengaruhi kondisi geografisnya. Kira-kira kalau orang yang hidup di daerah kutub itu bisa bertani apa enggak, Cah? Kemarin loh yang tak tunjukkan kemarin tidak. Kalau dia ingin makan, kalau orang di daerah kutub tuh harus bagaimana? Mencari ikan. Cari ikan atau berburu ya, berburu binatang. Jadi seperti itu, Cah, kondisi geografis itu juga mempengaruhi
mata pencarian. Nah, mata pencarian otomatis akan berpengaruh terhadap ekonomi perekonomian suatu negara. Kira-kira kalau daerah-daerah yang berada di kutub atau cuacanya dingin, itu ekonominya akan semaju daerah-daerah yang iklimnya hangat apa ora aja? Kira-kira maju di ekonomi nih karo di daerah dingin karo ning daerah sing hangat. Contohnya Indonesia. Daerah hangat. Daerah hangat karena di daerah hangat orang bisa bebas ya, tumbuhannya banyak, terus otomatis juga hewan-hewannya banyak. Jadi ketika orang itu ingin mencari mata pencarian itu alternatifnya ada banyak. Kalau di kutub mau usaha apa mosok ning kutub arep dodolan mie ayam. Kira-kira mie ayame jadi es apa ora lek ning kutub. Ya seperti itu ya. Jadi ya pengaruhnya ke ekonomi contohnya seperti itu. Terus yang kedua, masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencarian dengan alam sekitarnya. Sudah Bapak jelaskan tadi ya mata pencariannya. Kalau di Indonesia mata pencariannya ya mayoritas petani karena tanahnya subur. Terus, nah oleh karena itu kesimpulannya kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah yang satu akan berbeda dengan daerah yang lainnya. Coba kalian amati gambar ini ya. Kawasan berikut ini berada di negara Thailand. Menurut kalian kegiatan ekonomi apa saja yang bisa dilakukan di negara tersebut? Apa cah? Kondisi seperti ini, bertani. Selain bertani apa ini kira-kira? Banyak hutannya juga ini. Beternak bisa ya. Ini kalau dipakai ternak sapi ini kan banyak rumput-rumputnya ini. Kalau ternak sapi, kambing, nggak usah ngaret, jumbar nih gini, separek dhewe ya. Ini kan banyak rumputnya. Nah, ini sapa iki Ilham bareng diumbar ning kene swareg dhewe iki kari. Semangan suket. Endi Ilham iki wis ilang Ilham? Lebu sedilok metu. Hah? Hilang Ilham. Ilham demi siluman. Lho, kene Ilham. Lebu tok diluk mari ngono metu piye karep bocah iki? Jangan. Ilham. Sopo kitanya iki? Mboten Pak, kepencet. Pencet ya anu sopo Imrok. Nah, ini masih kita kemarin ide pokok. Ide pokok ya apa, Cah? Ide pokok sama kalimat utama kemarin sama apa beda? Dua paragraf. Kemarin kan tak jelas nih toh, ide pokok sama kalimat utama itu sama apa beda? Lalu anak-anak, ide pokok dan kalimat utama itu sama ataukah berbeda? Jawab apa rasa wedi salah aku dibenerne kok. Berbeda. Salah. Berbeda ya. Jadi ide pokok itu bisa kita peroleh dari setelah kita mencari kalimat utamanya. Dari kalimat utama itu kita ambil gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah
paragraf. Nah, ide pokok pada umumnya terdapat pada kalimat utama. Lah, gitu ya. Jadi ide pokok dan kalimat utama itu tidak sama. Kalau kalimat utama itu persis plek seperti yang tertulis di teks. Tapi kalau ide pokok itu tidak sama dengan yang tertulis di dalam teks atau bacaan. Ya. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Jadi teks itu bisa kita baca ataupun teks yang disampaikan secara lisan. Ya anak-anak ya. Nah, coba kamu baca ini, terus kalian cari kalimat utamanya, kamu cari ide pokoknya. Ayo, kamu baca dulu. Yang sudah ketemu kalimat utamanya bisa angkat tangan. Keluaran tropis itu oleh dinamang biomartir seperti malu membantu mereka kita menemukan Saya Pak. Ya, silakan. Ide Apa pokok kalimat utamanya Cindy? kalimat Kalimat utama utamanya dulu. Yang mana? Kalimat utama nih, dibaca sih. Indonesia merupakan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil. Martil nih Pak. Sing ini tang, kalimat utama nih. Sing ini kalimat utama nih yang bapak kuning ini bener apa salah? salah. Salah. Sing Salah, di Pak. deh. Sing yang mana kalimat utamanya? Mundur dewe nih kalau sampai Oh, yang titik. ini. Jadi kalimat utamanya ini ya. Yumatil merupakan hiu yang hidupnya berkeliling di lautan tropis dan hangat. Oke. Hewan ini berfungsi dengan cara melahirkan namun bedanya anak ini mati. Nah, dari kalimat utama ini berarti kalian dapat tarik ide pokoknya apa? Yumartil Martile ten pucuke nih kalau hidupnya berkeliling di laut tropis dan hangat. Jadi ide pokoknya apa? Yumartil Seperti martil. hidupnya berkeliling laut tropis di dan perairan hangat. tropis yang hangat. Itu ide pokoknya ya. Ini yang disebut ide pokok. Nah, kalau yang kuning ini itu namanya kalimat utama ya. Kalimat utama ini berarti kabeh yumarti oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan tropis dan hangat. Ini namanya kalimat utama. Kalau yang ditanyakan ide pokoknya berarti kamu ambil poin-poinnya, gagasan utamanya. Yumartil uripe berkeliling laut tropis hangat. Nah, itu jenis ide pokoknya. Tengah Banten, Pak. Oke. Bulret. Kalian baca dulu. Penerapan nilai sila keempat Pancasila. Pak. Ya.
Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati memecahkan persoalan untuk mengambil keputusan pertama dalam menyelesaikan masalah. Jadi Indonesia itu yang dipegang teguh itu adalah musyawarahnya. Ya, contoh, kalau kalian melakukan pemilihan ketua kelas itu harus dibicarakan dulu dengan teman satu kelasnya, dimusyawarahkan baru dipilih ya dengan baik-baik, itu namanya musyawarah. Nah, nilai yang terkandung pada sila keempat yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Terus tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Oh, kamu utang, ayo melu aku. Turun aku mancing, padahal Bintang masih disuruh ibunya, misalkan Membeli di minyak. jalan ketemu siluman Ilham, ayo tang, malah aku dulan, mulai ra gelem ra tak bolo gue. Itu jenis memaksakan kehendak itu ya. Terus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima. Setelah bermusyawarah itu diterima. Orang bermusyawarah ngerasani. Misalnya siluman Ilham terpilih jadi ketua lah, karo Bintang dirasani harus tegur. Ilham tukang ngilang-ngilang jadi ketua kelas iki piye. Seperti itu ya, harus diterima. Nah, mang pas musyawarah piye kok iso kepilih si Ilham, pasti kan sudah melalui keputusan bersama dengan rasa tanggung jawab. Tentunya seperti itu. Jadi lek wis bar dimusyawarah nih hasilnya ya dilaksanakan, ora oleh dirasani. Terus yang terakhir, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur. Ya, kalau misalkan Pak, tasik makan apa, Pak? apanya? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Boten. Boten. Boten, kalian cari 5 ini ya. Dicari ini apa nih, Pak? Kali buat contohnya masing-masing satu. Kalian buat contohnya, nanti kalau sudah ditulis, difoto, dikirim ke WA ya. Contoh mengumpulkan kepentingan negara dan masyarakat itu contohnya piye. Tidak memaksakan kehendak contohnya piye kan tak kayak contoh contohnya tidak memaksakan kehendak. Kamu buat masing-masing satu ya. Ini Bapak screenshot, kirim ke grup A. Silakan nanti sebelum bobok dikerjakan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Ya, besok kita jumpa lagi. Besok kita ketemu lagi jam 9 ya, mulainya ya. Anak-anak ya. Wait lagi. Baik. Silakan ini nanti setelah Bapak screenshot dikerjakan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, sampun apa ngezome?
Sampun. Lah ngerawat kok. Sudah bisa les, dikerjakan itu sebelum bubuk. Ya, Bun. Ya berurutan dipahami dijawabnya soalnya dipaham A I U. Belajar huruf vokal apa ae? C huruf vokal apa konsonan? S konsonan. H konsonan. B konsonan. E vokal. I vokal. Z konsonan. Y konsonan. Betul. Bahasa Indonesia. Ini Bun. Bahasa Indonesia monyet. Bun, tapi itu apa Bun? Apa ini ya? Bowi bakso wi kari. Bakso wi. Aja ditekan. Ya boleh, tapi bisa so. Diri sendiri kayak bisa orang jago. Aku merawat tubuhku ya Allah kayaknya. Iya. Aku merawat tubuhku. Sayang.